Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu kembali di channel Gemigong Bu ya Bapak Ibu. Jika kemarin kita telah sama-sama membahas soal pilihan ganda dan pembahasan materi UKP PPG guru tertentu tahun 2024 dengan fokus materi Understanding by Design. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas soal dan pembahasan dengan fokus materi Teaching at the Right Level. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ketik like, komen, dan subscribe untuk channel ini sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kami mengupload video terbaru Bapak Ibu. Dan selamat menyimak Bapak Ibu. Langsung ke soal yang pertama Bapak Ibu. Apa tujuan utama dari pendekatan Teaching at the Right Level? Kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kelas. B. Mengukur kemampuan murid berdasarkan usia. C. Menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan murid. D. Menyamarkan capaian belajar semua murid. Dari keempat pilihan jawaban ini, mari kita bahas secara bersama Bapak Ibu. Untuk yang A, menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kelas, pendekatan TARL bukan menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kelas, tetapi lebih fokus pada penyesuaian pengajaran berdasarkan tingkat kemampuan individual siswa. Dengan kata lain, TARL mengakui bahwa siswa dalam kelas yang sama mungkin memiliki kemampuan yang berbeda. Dan tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan materi agar sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang B, mengukur kemampuan murid berdasarkan usia. TARL tidak berfokus pada pengukuran kemampuan berdasarkan usia siswa, melainkan pada pengukuran dan penyesuaian pengajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa secara individu Bapak Ibu. Ini berbeda tentunya dari pendekatan yang hanya mengandalkan usia atau tingkat kelas sebagai ukuran utama. Kemudian yang C, menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan murid. Pendekatan TARL bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan masing-masing siswa dan menyesuaikan materi serta metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Ini membantu memastikan bahwa setiap siswa belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka saat ini yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Sedangkan untuk yang D, Bapak Ibu, menyamaratakan capaian belajar semua murid. TARL tidak bertujuan untuk menyamaratakan capaian belajar semua murid. Sebaliknya, ia berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan belajar individu siswa, mengakui bahwa siswa yang berbeda memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Tujuan utamanya adalah membantu setiap siswa mencapai potensi maksimal mereka, bukan menyamaratakan hasil belajar. Nah, kita kembali ke pertanyaannya, tujuan utama dari pendekatan Teaching at the Right Level Bapak Ibu, dari keempat alasan yang sudah kami bahas Bapak Ibu, ditemukan jawaban yang paling tepat adalah menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan murid. Begitu ya Bapak Ibu untuk jawaban nomor 1, tujuan utama dari pendekatan Teaching at the Right Level. Kemudian kita ke soal nomor 2 Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus dilakukan guru dalam menerapkan metode TARL adalah langkah pertama ya Bapak Ibu. Yang A, membuat rencana pembelajaran. B, melakukan asesmen awal kepada murid. C, mengelompokkan murid berdasarkan usia. Kemudian D, menyusun materi pembelajaran. Nah, untuk yang A, langkah awalnya membuat rencana pembelajaran. Meskipun membuat rencana pembelajaran adalah langkah penting, TARL menekankan pentingnya mengetahui tingkat kemampuan siswa terlebih dahulu sebelum merancang pembelajaran. Rencana pembelajaran yang efektif memerlukan informasi tentang tingkat kemampuan siswa agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berarti dari pembahasan ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, melakukan asesmen awal kepada murid. Asesmen awal memungkinkan guru untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan awal masing-masing siswa dalam memahami dalam keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung
Dengan informasi ini, guru dapat menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa, memastikan bahwa materi dan metode yang digunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang C, mengelompokkan murid berdasarkan usia. Mengelompokkan murid berdasarkan usia tidak sesuai dengan prinsip TARL Bapak Ibu, yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan individu siswa daripada usia mereka. Di TARL berusaha mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan belajar mereka, bukan usia atau tingkat kelas. Ini juga jelas tidak tepat ya Bapak Ibu. Kemudian C, maksud kami D, menyusun materi pembelajaran adalah langkah penting dalam proses pengajaran, tetapi dalam konteks TARL, langkah ini dilakukan setelah asesmen awal. Jadi bukan langkah awal ini ya Bapak Ibu. Dengan memahami tingkat kemampuan siswa melalui asesmen awal, guru dapat menyusun materi pembelajaran yang lebih tepat dan relevan untuk masing-masing kelompok kemampuan siswa. Jadi jawaban paling tepat adalah melakukan asesmen awal kepada murid. Langkah pertama yang harus dilakukan guru dalam menerapkan metode TARL adalah melakukan asesmen awal kepada murid. Itu untuk nomor 2 ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 3. Mengapa asesmen awal penting dalam metode TARL? Mengapa penting? A. Untuk menentukan tingkat kelas murid. B. Untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan murid. C. Untuk mengukur tingkat kehadiran murid. D. Untuk menentukan jadwal pelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menentukan tingkat kelas murid. Asesmen awal dalam metode TARL tidak bertujuan untuk menentukan tingkat kelas murid berdasarkan usia atau tingkat kelas yang mereka tempati. Sebaliknya fokusnya adalah pada tingkat kemampuan mereka dalam keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung Bapak Ibu. Ini juga tidak tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan murid. Asesmen awal sangat penting dalam metode TARL karena membantu guru memahami karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Dengan informasi ini, guru dapat menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa, memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih individual dan efektif dalam proses pembelajaran. Ini paling tepat ya Bapak Ibu. Kita bahas yang C, coba Bapak Ibu. Kenapa C ini salah? Untuk mengukur tingkat kehadiran murid, mengukur tingkat kehadiran adalah hal yang berbeda dan tidak terkait langsung dengan metode TARL. Asesmen awal dalam konteks TARL lebih fokus pada penilaian keterampilan dasar dan kemampuan belajar siswa, bukan kehadiran siswa. Ini kata kuncinya kenapa salah ya Bapak Ibu. Kemudian D, untuk menentukan jadwal pembelajaran. Menentukan jadwal pembelajaran adalah tugas administrasi yang tidak terkait langsung dengan asesmen awal dalam metode TARL. Nah, ini tugas administrasi ya Bapak Ibu. Jadwal pembelajaran mungkin dipengaruhi oleh hasil asesmen awal, tetapi tujuan utama asesmen awal adalah untuk menilai kemampuan siswa agar pengajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan mengapa asesmen awal penting dalam metode TARL adalah untuk mengetahui karakteristik, potensi, dan kebutuhan murid. Begitu ya Bapak Ibu untuk soal dan pembahasan nomor 3. Nah sekarang kita langsung ke nomor 4 Bapak Ibu. Pendekatan TARL bertujuan untuk A. Menyamakan capaian belajar semua murid. B. Memastikan setiap murid mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pelajaran yang diharapkan. C. Mengurangi jumlah murid dalam satu kelas. D. Meningkatkan disiplin murid Bapak Ibu. Jadi apa tujuan dari pendekatan TARL? Yang pertama, menyamakan capaian belajar semua murid. TARL tidak bertujuan untuk menyamakan capaian belajar semua murid secara seragam. Sebaliknya, pendekatan ini berfokus pada memahami dan menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan individual siswa.
Tujuan utamanya adalah untuk membantu setiap siswa mencapai potensi maksimal mereka, bukan menyamakan hasil belajar di seluruh kelas. Jadi ini jelas salah ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke pembahasan yang B. Memastikan setiap murid mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Fokus TARL adalah memastikan bahwa setiap murid dapat belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya, dengan menyesuaikan pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa, Bapak Ibu. TARL membantu memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk belajar secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian C, mengurangi jumlah murid dalam satu kelas. Ini mungkin bermanfaat Bapak Ibu, tapi fokus kita ke TARL dan tujuan utama dari pendekatan TARL adalah fokus pada penyesuaian materi dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing siswa daripada pengelolaan ukuran kelas. Jelas salah ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, meningkatkan disiplin murid bukanlah tujuan utama dari pendekatan TARL. Meskipun pengajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Fokus utamanya adalah pada penyesuaian materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Jadi dari sini dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu, tujuan dari pendekatan TARL adalah memastikan setiap murid mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Begitu ya Bapak Ibu, pembahasan soal nomor 4 Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana cara guru mengevaluasi kemajuan hasil belajar murid dalam metode TARL? Cara guru mengevaluasi kemajuan hasil belajar murid. Baik Bapak Ibu, ada 4 pilihan jawaban. A, melalui ujian akhir semester. B, melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. C, melalui observasi harian. D, melalui laporan orang tua Bapak Ibu. Kita ke pembahasan dari 4 pilihan jawaban. Yang pertama, melalui ujian akhir semester. Biasanya dirancang untuk menilai capaian belajar dalam jangka waktu yang panjang dan seringkali tidak cukup fleksibel untuk mengevaluasi kemajuan individu secara rinci. Dalam konteks TARL, pendekatan yang lebih berfokus dan berkelanjutan seperti evaluasi pembelajaran dan asesmen harian lebih sesuai untuk menilai kemajuan murid dalam hal kemampuan dasar mereka, Bapak Ibu. Jadi ini kurang tepat ya Bapak Ibu yang A ya. Kemudian B, melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. Guru melakukan evaluasi pembelajaran atau asesmen secara berkala untuk memantau kemajuan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen ini dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diajarkan dan untuk menyesuaikan strategi pengajaran jika diperlukan. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang tepat dan membuat penyesuaian dalam pendekatan pengajaran untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk pilihan jawaban yang B, ini tepat ya Bapak Ibu. Kita coba yang C. Melalui observasi harian, dalam memberikan gambaran tentang keterlibatan dan partisipasi siswa, tetapi dalam konteks TARL, evaluasi formal melalui asesmen fokusnya pada pengukuran kemampuan belajar spesifik Bapak Ibu. Observasi harian bisa menjadi alat tambahan yang bermanfaat, tetapi tidak menggantikan perlunya evaluasi pembelajaran yang sistematis. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Kenapa melalui observasi harian itu salah? Kemudian D, melalui laporan orang tua. Laporan orang tua memberikan informasi penting tentang kemajuan siswa dari perspektif rumah,
tetapi bukan metode utama untuk mengevaluasi kemajuan belajar dalam konteks TARL. Dari sini jelas ya Bapak Ibu, evaluasi langsung melalui asesmen di kelas memberikan data yang lebih terperinci tentang pencapaian belajar dan area yang perlu ditingkatkan. Dari keempat pilihan jawaban, yang paling tepat adalah bagaimana cara guru mengevaluasi kemajuan hasil belajar murid dalam metode TARL? Melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Apa tujuan utama dari pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL? Kita punya 4 pilihan jawaban. Mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. B. Mengajar berdasarkan tingkat kemampuan murid. C. Mengajarkan berdasarkan usia. D. Mengajar berdasarkan jumlah murid dalam kelas. Tujuan utamanya apa ini Bapak Ibu? Kita ke A, mengajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Meskipun mengikuti kurikulum adalah penting, TARL tidak hanya fokus pada mengajarkan materi sesuai kurikulum yang ditetapkan. Sebaliknya, TARL menekankan pentingnya menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan individu siswa, yang mungkin berarti menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa secara spesifik. Ini jelas salah ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, mengajar berdasarkan tingkat kemampuan murid. Tujuan utama TARL adalah untuk menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa, bukan hanya mengikuti kurikulum atau faktor lainnya. Dengan mengetahui kemampuan dasar siswa, guru dapat mengadaptasi materi dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa, sehingga memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai potensi maksimal mereka. Ini jawaban yang tepat ya Bapak Ibu. Kita ke pembahasan yang C. Mengajar berdasarkan usia murid. Kenapa ini salah? TARL fokusnya pada tingkat kemampuan individu siswa, yang berarti bahwa siswa dengan usia yang sama bisa saja memerlukan tingkat pengajaran yang berbeda Bapak Ibu. TARL mengakui bahwa kemampuan belajar tidak selalu sejalan dengan usia, sehingga pengajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengajar berdasarkan jumlah murid dalam kelas. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa jumlah murid dalam kelas bukanlah fokus utama dari TARL. Meskipun ukuran kelas dapat mempengaruhi dinamika pengajaran, TARL lebih berorientasi pada penyesuaian pengajaran berdasarkan kemampuan individu siswa daripada faktor-faktor seperti jumlah murid dalam kelas. TARL sendiri berusaha untuk memastikan bahwa setiap siswa menerima pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengajar berdasarkan tingkat kemampuan murid Bapak Ibu untuk tujuan utama dari pendekatan Teaching at the Right Level. Kita ke soal nomor 7 Bapak Ibu. Pendekatan TARL berpusat pada apa ini Bapak Ibu? Yang pertama, tingkat kelas murid. B. Kesiapan belajar murid. C. Umur murid. D. Jumlah murid dalam kelas. Tingkat kelas murid, yang mana pendekatan TARL itu tidak berfokus pada tingkat kelas murid. Sementara tingkat kelas mungkin mempengaruhi beberapa aspek pengajaran. Namun, TARL lebih memprioritaskan penyesuaian pengajaran berdasarkan kesiapan dan tingkat kemampuan belajar individu siswa, bukan hanya mengikuti tingkat kelas yang ditetapkan. Jadi ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, kesiapan belajar murid. TARL berpusat pada kesiapan belajar murid, yaitu sejauh mana siswa siap dan mampu memahami materi pelajaran pada tingkat tertentu. Dengan mengidentifikasi kesiapan belajar setiap siswa melalui asesmen awal, guru dapat menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual siswa, sehingga memastikan bahwa mereka belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian C, umur murid. TARL tidak berfokus pada umur murid Bapak Ibu, jadi ini jelas salah ya. Walaupun umur bisa berhubungan dengan tingkat perkembangan, TARL mengutamakan kemampuan belajar spesifik dan kesiapan murid yang tidak selalu sejalan dengan umur atau usia siswa. Tujuan TARL untuk menyesuaikan pengajaran dengan kemampuan belajar siswa daripada hanya mengikuti patokan umur. Kemudian D, jumlah murid dalam kelas.
Jumlah murid dalam kelas adalah faktor penting dalam manajemen kelas, tetapi TARL berfokus pada menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan individu siswa, Bapak Ibu. Pendekatan ini tidak berpusat pada jumlah murid, melainkan pada bagaimana materi dan metode pengajaran dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan kemampuan mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pendekatan TARL berpusat pada kesiapan belajar murid. Kita ke soal nomor 8, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan jika murid belum mencapai capaian pembelajaran dalam pendekatan TARL? Yang pertama, murid dipindahkan ke kelas lain. B. Murid diberi pendampingan agar mencapai capaian pembelajarannya. C. Murid diberi nilai rendah. D. Murid dikeluarkan dari kelas. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Jika murid dipindahkan ke kelas lain, dalam pendekatan TARL, murid tidak dipindahkan ke kelas lain hanya karena mereka belum mencapai capaian pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengajar murid sesuai dengan kemampuan mereka saat ini, bukan berdasarkan tingkat kelas. Salah ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, murid diberi pendampingan agar mencapai capaian pembelajarannya. Tujuan dari TARL adalah untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan individu murid. Pendampingan ini diberikan untuk membantu murid mencapai capaian pembelajaran yang sesuai dengan level mereka, sehingga mereka bisa mengejar ketinggalan mereka dan mencapai target yang diharapkan. Dari sini kita sudah terlihat ya Bapak Ibu. C. Murid diberi nilai rendah, ini juga tidak tepat. Memberikan nilai rendah bukanlah fokus dari pendekatan TARL, karena fokusnya adalah pada intervensi pengajaran yang tepat dan dukungan bagi murid agar mereka bisa mencapai capaian pembelajarannya, bukan menghukum mereka dengan nilai yang rendah. Ini juga tidak tepat. Kemudian D, murid dikeluarkan dari kelas, ini jelas tidak tepat ya Bapak Ibu, karena tidak sesuai dengan prinsip TARL yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan adaptif sesuai dengan tingkat pembelajaran masing-masing murid. TARL justru mendorong para pendidik untuk membantu murid yang tertinggal agar mereka bisa mencapai standar pembelajaran. Kemudian kesimpulannya adalah murid diberi pendampingan agar mencapai capaian pembelajaran karena ini sejalan dengan prinsip utama dari pendekatan TARL yang berfokus pada pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan adalah murid diberi pendampingan agar mencapai capaian pembelajarannya. Kita ke nomor 9 Bapak Ibu. Apa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran TARL? A. Mengikuti silabus yang ada. B. Mengembangkan keterampilan dasar murid. C. Menyelesaikan materi ajar secepat mungkin. D. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Fokus utamanya apa ini Bapak Ibu? Mengikuti silabus yang ada ini tidak tepat karena pendekatan TARL tidak berfokus pada mengikuti silabus yang sudah ditetapkan secara kaku. Sebaliknya, TARL lebih menekankan pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan murid saat ini, meskipun itu berarti tidak mengikuti urutan silabus yang biasa. Kemudian B, mengembangkan keterampilan dasar murid, ini tepat ya Bapak Ibu, sesuai dengan fokus utama TARL, memastikan bahwa semua murid, terutama yang tertinggal, dapat menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ini adalah inti dari pendekatan TARL, di mana pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu murid untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dasar yang penting. Ini tepat ya Bapak Ibu. Kemudian C, menyelesaikan materi ajar secepat mungkin. Ini tidak tepat karena TARL tidak menekankan kecepatan dalam menyelesaikan materi ajar. Sebaliknya pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang mendalam dan penguasaan keterampilan dasar oleh setiap murid, bahkan jika itu berarti bergerak lebih lambat untuk memastikan semua murid terlibat dan belajar Bapak Ibu. Kemudian kenapa menggunakan teknologi dalam pembelajaran ini tidak tepat Bapak Ibu? Meskipun teknologi bisa menjadi alat yang berguna dalam pendidikan, fokus utama TARL bukan pada penggunaan teknologi, tetapi pada pendekatan pengajaran yang adaptif dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid untuk membantu mereka menguasai keterampilan dasar.
Jadi dapat diambil kesimpulan ya Bapak Ibu, jawaban yang benar adalah mengembangkan keterampilan dasar murid karena ini adalah fokus utama dalam pendekatan TARL. Tujuannya untuk memastikan semua murid menguasai keterampilan dasar yang diperlukan untuk berhasil dalam pendidikan mereka. Begitu ya Bapak Ibu, jawaban dan pembahasan dari fokus utama pembelajaran TARL. Kita ke nomor 10 Bapak Ibu. Dalam pendekatan TARL, bagaimana cara guru mengelompokkan murid berdasarkan usiakah, atau berdasarkan tingkat kemampuan belajar, atau berdasarkan kelas, atau berdasarkan jenis kelamin Bapak Ibu. Berdasarkan usia ini juga tidak tepat ya Bapak Ibu, seperti yang tadi telah kita bahas, pendekatan TARL tidak mengelompokkan murid berdasarkan usia. Karena TARL fokusnya pada kemampuan murid dalam memahami materi, bukan pada faktor usia. Karena usia tidak selalu mencerminkan tingkat pemahaman atau kemampuan belajar seorang murid. Kemudian B, berdasarkan tingkat kemampuan belajar. TARL berdasarkan tingkat kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung. Pengelompokan ini memungkinkan guru untuk mengajar murid sesuai dengan tingkat kemampuan mereka saat ini, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu murid. Ini tepat ya Bapak Ibu. Kemudian C, berdasarkan kelas, ini tidak tepat karena pendekatan TARL tidak mengelompokkan murid berdasarkan kelas atau tingkat akademik formal mereka. Sebaliknya TARL mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan belajar mereka yang sebenarnya terlepas dari kelas formal di mana mereka berada. Kemudian D, berdasarkan jenis kelamin, tidak tepat ya Bapak Ibu, karena tidak relevan dalam pendekatan TARL yang berfokus pada kemampuan belajar murid, bukan pada jenis kelamin mereka. Sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa jawaban yang benar adalah berdasarkan tingkat kemampuan belajar, karena ini adalah cara yang digunakan dalam pendekatan TARL untuk memastikan bahwa setiap murid menerima pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, yang merupakan inti dari efektivitas pendekatan ini. Jadi jawaban nomor 10 adalah B ya Bapak Ibu. Cara guru mengelompokkan murid dalam pendekatan TARL adalah berdasarkan tingkat kemampuan belajar. Kita ke nomor 11 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran dalam konteks TARL? A. Standar kurikulum yang harus dicapai oleh semua murid. B. Kemampuan individu murid yang harus dikembangkan. C. Jumlah materi yang harus diselesaikan dalam satu semester. Ataukah nilai ujian akhir yang harus dicapai oleh murid? Kita ke pembahasan yang pertama Bapak Ibu. Standar kurikulum yang harus dicapai oleh semua murid ini tidak tepat karena meskipun capaian pembelajaran sering kali berkaitan dengan standar kurikulum, dalam konteks TARL fokusnya bukan pada standar kurikulum umum yang harus dicapai oleh murid pada waktu yang sama, namun pendekatan TARL lebih menekankan pada pencapaian yang sesuai dengan tingkat kemampuan individu murid Bapak Ibu. Kemudian B, kemampuan individu murid yang harus dikembangkan. Dalam konteks TARL, capaian pembelajaran merujuk pada kemampuan-kemampuan dasar yang harus dikembangkan oleh setiap murid berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Fokusnya adalah membantu setiap murid mencapai keterampilan tertentu seperti membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan level kemampuan mereka saat ini ya Bapak Ibu. Kemudian C, jumlah materi yang harus diselesaikan dalam satu semester. TARL tidak menekankan jumlah materi Bapak Ibu. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemahaman dan penguasaan kemampuan dasar daripada menyelesaikan materi kurikulum secara cepat. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mendapatkan bayangannya Bapak Ibu apa yang disebut capaian pembelajaran. Kemudian D, nilai ujian akhir yang harus dicapai oleh murid. Ini tidak tepat Bapak Ibu. Karena capaian pembelajaran dalam TARL tidak diukur berdasarkan nilai ujian akhir, melainkan pada penguasaan keterampilan dan kemampuan individu murid yang relevan dengan tingkat pembelajaran mereka saat ini. Jadi capaian pembelajaran adalah kemampuan individu murid yang harus dikembangkan karena dalam konteks TARL, capaian pembelajaran berfokus pada pengembangan kemampuan dasar individu murid sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Begitu ya Bapak Ibu.
Jadi yang dimaksud dengan capaian pembelajaran dalam konteks TARL adalah kemampuan individu murid yang harus dikembangkan, Bapak Ibu. Ke nomor 12, Bapak Ibu. Metode apa yang sering digunakan dalam pendekatan TARL untuk membantu murid yang tertinggal? A. Pembelajaran kelompok, B. Individual, C. Daring, D. Berbasis proyek. Jika pembelajaran kelompok sering digunakan untuk membantu murid yang tertinggal, Bapak Ibu. Murid dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan belajar mereka, sehingga guru dapat memberikan instruksi yang tepat, sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Dengan cara ini, murid yang memiliki tingkat kemampuan serupa dapat belajar bersama dan saling mendukung, Bapak Ibu. Kemudian B, pembelajaran individual bisa menjadi bagian dari strategi pengajaran. TARL lebih sering menggunakan pendekatan pembelajaran kelompok untuk mengefektifkan waktu dan sumber daya. Di sini kata kuncinya ya Bapak Ibu, pembelajaran individual mungkin diterapkan dalam situasi tertentu, tetapi bukan metode utama dalam TARL. Kemudian C, pembelajaran daring. TARL umumnya diterapkan dalam konteks pembelajaran langsung di kelas atau lingkungan belajar lainnya, terutama di daerah-daerah yang mungkin tidak memiliki akses luas ke teknologi daring. Fokusnya adalah pada interaksi langsung antara guru dan murid, Bapak Ibu. Kemudian D, pembelajaran berbasis proyek. Meskipun pembelajaran berbasis proyek bisa menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas, namun itu bukan metode utama yang digunakan dalam TARL yang lebih fokus pada pengajaran keterampilan dasar melalui pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid, bukan melalui proyek yang kompleks ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah metode yang sering digunakan dalam pendekatan TARL adalah pembelajaran kelompok Bapak Ibu, karena metode ini paling sering digunakan dalam pendekatan TARL untuk mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan mereka dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 13. Apa yang harus dilakukan guru jika menemukan murid yang sudah mencapai capaian pembelajaran lebih cepat dari yang lain, Bapak Ibu? A. Memberikan materi tambahan yang lebih menantang. B. Membiarkan murid menunggu teman-temannya. C. Memindahkan murid ke kelas yang lebih tinggi. D. Mengurangi beban tugas murid tersebut. Kita ke A dulu Bapak Ibu. Jika seorang murid sudah mencapai capaian pembelajaran lebih cepat, sebaiknya guru memberikan materi tambahan yang lebih menantang untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan murid tersebut. Hal ini penting agar murid tetap termotivasi dan tidak bosan, serta terus berkembang sesuai dengan potensinya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang B, membiarkan murid menunggu teman-temannya. Ini tidak produktif ya Bapak Ibu, karena membuat mereka merasa bosan dan kehilangan minat dalam belajar. Selain itu, dapat menghambat perkembangan mereka yang seharusnya bisa lebih maju, Bapak Ibu. C. Memindahkan murid ke kelas yang lebih tinggi tidak selalu menjadi solusi terbaik, karena bisa jadi mereka belum siap secara emosional atau sosial. Lebih baik memberikan tantangan tambahan dalam kelas yang sama untuk menjaga keberlanjutan perkembangan mereka, Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengurangi beban tugas murid tersebut, menjadikan murid tersebut kurang tertantang dan kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Sebaliknya, guru harus mencari cara untuk terus merangsang pembelajaran murid dengan memberikan tantangan yang sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah memberikan materi tambahan yang lebih menantang, karena memungkinkan murid untuk terus berkembang dan tetap terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran meskipun mereka sudah mencapai capaian pembelajaran lebih cepat dari yang lain, Bapak Ibu. Kita ke soal nomor 14, Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu. Apa peran utama guru dalam pendekatan TARL? Perannya yang pertama, mengajar sesuai dengan buku teks, memfasilitasi dan mendukung perkembangan kemampuan murid, memberikan ujian setiap minggu atau mengatur disiplin kelas. Mengajar sesuai dengan buku teks. Guru tidak dibatasi oleh buku teks dalam pendekatan TARL atau kurikulum yang kaku. Sebaliknya, guru menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan murid yang mungkin tidak selalu sejalan dengan isi buku teks, Bapak Ibu. Ya, dari sini kita sudah
dapat menebak ya jika A ini kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian B, memfasilitasi dan mendukung perkembangan kemampuan murid. Peran utama guru dalam pendekatan TARL adalah memfasilitasi dan mendukung perkembangan kemampuan murid sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Guru harus mengidentifikasi tingkat kemampuan masing-masing murid dan memberikan instruksi yang sesuai untuk membantu mereka mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan, Bapak Ibu. C, memberikan ujian setiap minggu. Ini bukanlah fokus utama dalam TARL, yang mana pendekatan ini lebih berfokus pada pengajaran yang adaptif dan interaktif, bukan pada evaluasi formal yang terlalu sering yang dapat membebani murid. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian D, mengatur disiplin kelas. Meskipun menjaga disiplin adalah bagian penting dari peran seorang guru, dalam konteks TARL, peran utama guru adalah mendukung pembelajaran murid dengan cara yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Disiplin penting tetapi bukan tujuan utama dalam pendekatan ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah peran utama guru dalam pendekatan TARL adalah memfasilitasi dan mendukung perkembangan kemampuan murid. Karena inti dari pendekatan TARL adalah guru fokusnya pada membantu setiap murid berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui instruksi yang tepat dan mendukung yang memadai Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 15. Ke nomor 15 Bapak Ibu, bagaimana cara guru mengevaluasi kemajuan murid dalam pendekatan TARL? Melalui ujian akhir semester, atau B, melalui asesmen formatif dan observasi harian, C, melalui laporan orang tua, D, melalui nilai rata-rata kelas. Melalui ujian akhir semester, memberikan evaluasi pada satu waktu tertentu dan tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan murid dari waktu ke waktu, pendekatan TARL lebih berfokus pada evaluasi berkelanjutan yang bisa memantau perkembangan murid secara terus-menerus Bapak Ibu. Kemudian yang B, melalui asesmen formatif dan observasi harian. Dalam pendekatan TARL, guru menggunakan asesmen formatif dan observasi harian untuk mengevaluasi kemajuan belajar murid. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk memahami sejauh mana murid telah menguasai materi yang diajarkan. Observasi harian memungkinkan guru untuk melihat perkembangan murid secara real time dan menyesuaikan strategi pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang C, melalui laporan orang tua. Meskipun laporan orang tua dapat memberikan wawasan tambahan tentang murid, ini bukanlah metode utama yang digunakan dalam TARL untuk mengevaluasi kemajuan murid. Evaluasi dalam TARL lebih didasarkan pada interaksi langsung dan pengamatan oleh guru ya Bapak Ibu. Jadi bukanlah faktor utama Bapak Ibu. D, melalui nilai rata-rata kelas. Pendekatan TARL fokusnya pada perkembangan individu murid, bukan pada nilai rata-rata kelas. Menggunakan nilai rata-rata kelas dapat mengaburkan pemahaman tentang kemajuan masing-masing murid yang merupakan fokus utama dalam TARL. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, melalui asesmen formatif dan observasi harian, karena metode ini memungkinkan guru untuk secara terus-menerus memantau dan menilai kemajuan murid serta memberikan umpan balik yang dapat segera digunakan untuk menyesuaikan strategi pengajaran guna memenuhi kebutuhan belajar murid Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan cara guru mengevaluasi kemajuan belajar murid dalam pendekatan TARL adalah melalui asesmen formatif dan observasi harian Bapak Ibu. Kita ke nomor 16 Bapak Ibu, pendekatan TARL seringkali menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana? A, ceramah, B, diskusi kelompok atau aktivitas praktis, C, pembelajaran mandiri, D, pembelajaran berbasis teknologi. Kita mulai dari ceramah Bapak Ibu. Metode ceramah cenderung berpusat pada guru dan mungkin tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan individu murid, terutama dalam pendekatan TARL yang lebih menekankan pada interaksi dan partisipasi aktif dari murid. Berarti ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian B, diskusi kelompok dan aktivitas praktis. Pendekatan TARL seringkali menggunakan diskusi kelompok dan aktivitas praktis untuk melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran.
Melalui diskusi kelompok, murid dengan tingkat kemampuan yang sama dapat saling mendukung dan belajar bersama, sementara aktivitas praktis memungkinkan mereka untuk menerapkan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi nyata yang meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi. Ini tepat ya Bapak Ibu. Kemudian C, pembelajaran mandiri. Meskipun pembelajaran mandiri bisa menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran, TARL lebih menekankan pada pembelajaran yang didukung oleh interaksi dan bimbingan dari guru serta kolaborasi dengan teman sekelas Bapak Ibu. Dan D, pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu, namun pendekatan TARL umumnya lebih berfokus pada metode pembelajaran langsung dan interaktif yang tidak selalu bergantung pada teknologi, terutama di lingkungan yang mungkin terbatas dalam akses ke alat-alat teknologi ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, diskusi kelompok dan aktivitas praktis, karena metode ini sejalan dengan prinsip TARL yang menekankan pada pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan relevan dengan kemampuan individu murid, membantu mereka untuk berkembang dalam lingkungan belajar yang mendukung Bapak Ibu. Jadi nomor 16, pendekatan TARL seringkali menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dan aktivitas praktis Bapak Ibu. Kita ke nomor 17, masih semangat Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi instruction dalam konteks TARL? A, mengajar semua murid dengan cara yang sama. B, menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu murid. C, menggunakan satu metode pengajaran untuk semua mata pelajaran. D, mengajar murid berdasarkan usia mereka. Nah, apa ini diferensiasi instruction? A, mengajar semua murid dengan cara yang sama. Diferensiasi instruction justru berlawanan dengan pendekatan ini. Tujuannya adalah menghindari pengajaran yang seragam dan memastikan bahwa metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu murid. Kata kuncinya ini ya Bapak Ibu. Jadi ini kurang tepat yang A. Kemudian B, menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu murid. Diferensiasi instruction dalam konteks TARL artinya guru menyesuaikan metode, materi, dan strategi pengajaran berdasarkan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing murid. Ini memungkinkan setiap murid untuk belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Ini tepat ya Bapak Ibu. Kemudian C, menggunakan satu metode pengajaran untuk semua mata pelajaran. Diferensiasi instruction menekankan variasi dalam pengajaran, bukan menggunakan satu metode yang sama untuk semua murid atau mata pelajaran. Pendekatan ini menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian D, mengajar murid berdasarkan usia mereka. Diferensiasi instruction tidak berdasarkan pada usia, melainkan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar murid. Pendekatan TARL mengelompokkan murid bukan berdasarkan usia, tetapi berdasarkan tingkat kemampuan belajar mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu murid, karena diferensiasi instruction dalam konteks TARL bertujuan untuk memberikan pengajaran yang adaptif dan sesuai dengan tingkat kemampuan setiap murid, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang dimaksud dengan diferensiasi instruction sudah terjawab ya Bapak Ibu, menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu murid Bapak Ibu. 18 Bapak Ibu, mengapa penting bagi guru untuk memahami latar belakang dan konteks murid dalam pendekatan TARL? Kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menentukan jadwal kelas. B, untuk menyesuaikan metode pengajaran yang paling efektif bagi setiap murid. C, untuk mengatur tempat duduk murid. D, untuk menentukan nilai akhir murid. Mengapa penting Bapak Ibu? Untuk pembahasan yang A, untuk menentukan jadwal kelas, meskipun memahami latar belakang murid dapat membantu dalam beberapa aspek manajerial kelas, hal ini tidak langsung terkait dengan penyesuaian metode pengajaran. Jadwal kelas lebih berkaitan dengan logistik daripada dengan penyesuaian pengajaran Bapak Ibu. Kemudian B, ini yang A tadi
kita ambil kesimpulan kurang tepat ya Bapak Ibu. B. Untuk menyesuaikan metode pengajaran yang paling efektif bagi setiap murid. Memahami latar belakang dan konteks murid sangat penting dalam pendekatan TARL karena informasi ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu murid. Dengan memahami latar belakang murid, guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan relevan yang meningkatkan kemungkinan setiap murid dapat mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Ini tepat ya Bapak Ibu. Kemudian C, untuk mengatur tempat duduk murid mungkin menjadi bagian dari manajemen kelas, tetapi ini bukan alasan utama untuk memahami latar belakang murid dalam konteks TARL. Penyesuaian metode pengajaran lebih penting untuk mendukung perkembangan murid Bapak Ibu. Kemudian D, menentukan nilai akhir murid bukanlah tujuan utama dari memahami latar belakang murid dalam TARL. Fokusnya adalah pada penyesuaian pengajaran untuk membantu murid mencapai keterampilan dasar mereka, bukan hanya pada penilaian akhir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah untuk menyesuaikan metode pengajaran yang paling efektif bagi murid, karena pemahaman tentang latar belakang dan konteks murid memungkinkan guru untuk memberikan pengajaran yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan individu, yang merupakan inti dari pendekatan TARL. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan ke-18 soal yang fokus pada materi Teaching at Right Level Bapak Ibu atau TARL. Nah Bapak Ibu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan sehingga dapat mendapatkan sertifikasi pendidik di tahun ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.